Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kehadiran-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang menghantar kami dari malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dapat melakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023, diambil dari buku Nabi Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Nats renungan ini adalah menunjukkan bagaimana kebaikan Allah terhadap Israel, dan Allah merancang hidup dalam segala kelimpahan melalui anugerah yang mempertobatkan bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah jatuh kepada pemberontakan kepada Allah. Nats ini digambarkan bagaimana Tuhan Allah merasa iba dan Tuhan Allah hendak membimbing, mengembalikan mereka sebagaimana umat Tuhan yang telah dipilih Tuhan. Dalam nats renungan dari buku Nabi Yehezkiel pasal 16 ini, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan Allah membawa bangsa Israel, mengambil mereka dari tanah perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Demikianlah juga Tuhan mengembalikan bangsa Israel yang telah jatuh kepada berbagai dosa dan kesalahan. Tuhan mengambil mereka, merawat mereka sebagaimana burung raja wali yang mendukung anak-anaknya di atas kepaknya, membawa dari satu tempat kepada tempat yang baru, dan untuk hidup di dalam suasana dan kehidupan yang baru. Demikian juga Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan kuat kuasa dan kasih-Nya kepada bangsa Israel ketika Musa diutus ke Mesir untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan kepada membawa kepada tanah kemerdekaan, kepada tanah Kanaan. Demikian juga Allah membawa bangsa Israel yang telah tercemar itu dan membersihkan mereka dari citra diri kecelaan kepada batu bangsa yang membawa bangsa yang terberkati, bangsa yang besar di tengah-tengah dunia ini. Ayat 9 ini digambarkan bagaimana Tuhan mensingkirkan mereka dari berbagai keberdosaan mereka, menyingkirkan mereka dari segala kesalahan, dan menyingkirkan mereka dari segala hukuman, dan Tuhan membimbing, menuntun mereka, membawa kembali kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan melakukan yang baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian kita juga umat Kristen
orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dibimbing, dituntun Tuhan dengan penebusan anaknya Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya untuk mensucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, menebus kita dengan tubuh dan darahnya supaya kita lepas dari dosa dan kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kiranya firman ini semakin mengingatkan kita, menguatkan kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita, melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa dan kesalahan. Dan hanya Tuhan yang dapat membimbing, menuntun kita dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan, membawa sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami, hanya Tuhanlah yang dapat membasuh kami, membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan melalui anugerah pengasihan-Mu, Engkau mengurapi kami menjadi umat-Mu yang dapat membawa terang anugerah pengasihan di tengah-tengah dunia ini dengan segala aktivitas kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu dan majelis-Mu dimanapun berada, yang mengalami sakit penyakit. Tolong mereka Tuhan, kuatkan, mampukan, dan berikan anugerah pengasihan kepada para medis, juga peralatan medis dan obat-obat yang dipergunakan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk kesehatan, agar dapat beraktivitas seperti semula. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam anugerah dan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.